Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Bisnis plan yang saya buat yaitu tentang produk makanan. Di sini saya membuat seafood tom yum atau jajanan kekinian. Seafood tom yum. Sebelum kita bahas untuk lebih jauh, saya di sini menggunakan cara Jennifer Lee, yaitu membuat ringkasan materi seperti ini. Ini bukan buku, tapi ini beberapa penjelasan yang saya buat. Seafood tom yum. Tom yum yaitu sup yang berasal dari Thailand dan seafood sendiri untuk isian di dalam tom yum tersebut. Seafood di sini bukan bentuk asli seafood atau makanan laut, tapi merupakan olahan ikan yang dihancurkan lalu dibentuk berbagai macam jenis, entah itu dibikin bulat seperti bakso ataupun udang dan yang lainnya. Saya membuat produk ini karena awalan memang suka tom yum dan berinisiatif untuk membuat produk tom yum ini. Karena tanpa alasan peminatnya cukup banyak dan tidak ada batasan usia, artian anak remaja bahkan orang dewasa bisa menikmatinya. Untuk isian seafood tom yum ada beberapa, yaitu dumpling ayam, jamur enoki, cikua, bakso ikan, dumpling keju, sayur pakcoy, mie, dan olahan ikan berbentuk udang. Konsep usaha kali ini saya menjual secara offline, tidak bisa untuk online karena seafood tom yum ini tidak bisa bertahan lama teman-teman, jadi harus langsung dimasak. Walaupun ia mau untuk beberapa hari ke depan, jika sudah dibeli harus disimpan di lemari es agar tidak bau dan bisa bertahan lama. Seafood tom yum saya ini seafood tom yum instan, jadi dimasak sendiri dengan rasa yang kalian inginkan, tapi bumbu-bumbu sudah kami siapkan seperti bumbu tom yum dan penyedap rasa sudah dikasih di pengemasan. Untuk cara penjualan dengan cara COD dengan pelanggan yang sebelumnya sudah saling kabar untuk bertemu di mana atau konsumen bisa datang ke rumah untuk pengambilan pesanan. Karena kalau misalkan kita belum ada konfirmasi untuk bertemu di mana, biasanya kita sering susah untuk menemukan konsumen ya teman-teman, ataupun ya biasanya pasti kayak janjian jam berapa, datang jam berapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita maklumin. Strategi pemasaran, saya mempromosikan produk ini melalui sosial media atau membawa langsung ke teman-teman agar teman-teman itu tahu bahwa produk yang saya buat seperti ini. Kalau untuk teman-teman saya biasanya saya udah dimasak dari rumah, jadi tinggal ngasih tahu ke teman-teman agar teman-teman juga bisa mencicipi produk yang saya buat. Tapi kalau misalkan lagi, belilah. Sasaran target penjualan. Ketika penjualan yang jelas, maka penjualan akan berkembang dengan baik, yang artinya upaya untuk mencapai target tersebut akan lebih realistis. Saat ini saya hanya memiliki produk seafood tom yum saja, belum ada item yang lain untuk pilihan-pilihan yang lain. Mungkin akan dicoba untuk kedepannya bikin produk yang lain, tapi tetap menggunakan seafood, entah itu kayak seperti seafood bakar ataupun apa. Pedasan seafood juga kayaknya oke tuh. Peluang usaha. Munculnya ide untuk memulai bisnis bermula dari hobi makan dan terinspirasi untuk membuat sendiri. Awalannya saya suka makan tom yum di beberapa tempat makan yang saya kunjungi, dan saat itu saya berpikir untuk membuat tom yum sendiri. Walaupun yang pertama pasti hasilnya
tidak memuaskan, tapi saya tidak menyerah dan saya coba lagi. Dan ketika sudah mempunyai rasa yang pas sesuai dengan keinginan saya berpikir untuk berbisnis atau menjualnya. Awalan saya menjual hanya ke teman-teman terdekat ataupun saudara. Lalu saya promosikan lewat sosial media. Potensi pasar untuk pemasaran atau penjualan sudah dibahas sebelumnya dengan cara mempromosikan lewat sosial media, atau biasanya saya membawa produk tersebut ke teman-teman. Seafood tom yum instan ini peminatnya cukup banyak dengan harga yang terjangkau dimulai dari 22.000 sampai 25.000 rupiah. Kok harganya berbeda? Iya, harga ada yang beda karena menyesuaikan isi topping dari si seafood tom yum tersebut. Yang bisa membedakannya itu, semisal yang harga 22.000 itu tidak ada telur rebus, dan yang di 25.000 itu ada telur rebus. Jadi ada tambahan dan pengurangan di setiap produk ya teman-teman. Transaksi hanya bisa bertemu langsung, tidak bisa melalui OVO ataupun pengiriman lewat m-banking atau transfer. Strategi penjualan, saya membeli bahan-bahan dan isian topping, memilih yang baik agar kualitas rasa terjamin. Untuk packing, saya menggunakan box plastik berukuran 650 agar kualitas produk terlihat menarik dan penataan untuk seafood tertata rapi. Pelayanan saya memberikan yang sebaik mungkin kepada konsumen agar nyaman dan menjadi pelanggan yang setia. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Bagi saya, ketika ini terjual laris dan banyak peminat, itu sudah bikin saya tambah senang dan semangat untuk membuat yang lain. Jadi kayak berusaha bikin ide apa lagi nih selain seafood tom yum. Kelemahan atau weakness. Ketika ada pelanggan yang memberi masukan kepada saya atau kritikan, saya menerima kritikan dan memperbaiki produk tersebut. Jadi semisal ada konsumen yang, "Kak, kok ini seperti ini?" Nah, saya nanti berpikir nih, harus apa ya? Apa nih yang kurang? Nanti saya perbaiki demi produk saya ini tetap berjalan dengan baik. Peluang atau opportunities. Saya akan mempromosikan kepada teman-teman agar teman-teman bisa mencoba produk yang saya buat. Biasanya kalau saya mempromosikan ke teman-teman itu dengan cara yang pertama, saya membuat dari rumah dengan memasaknya di rumah dan membawanya ke teman-teman, entah itu lagi kumpul ataupun mengerjakan tugas dan yang lainnya. Ancaman. Di masa ini, saya pikir banyak teman-teman yang lain yang membuat produk tapi dengan rasa yang berbeda yang dimiliki masing-masing penjual. Artian produk di sini kan saya membuat seafood tom yum. Seafood tom yum ini, kalau saya seafood tom yum, kalau yang lain barangkali ada seafood, tapi dengan cara pengolahan yang berbeda. Untuk saya sendiri, saya akan membuat lebih menarik dan berbeda dari yang lain, dan mungkin ke depan akan membuat ide atau makanan yang lain. Kayak contoh yang tadi saya bahas di awal, pedesan seafood. Ada analisis 4P. Yang pertama, produk. Produk di sini seafood tom yum ada beberapa varian ukuran agar konsumen bisa menikmati sesuai keinginan. Yang kedua, price atau harga. Harga per tepak seafood tom yum ini cukup terjangkau. Harganya 22 sampai 25.000 rupiah. Yang ketiga, ada place. Place itu lokasi. Lokasi usaha saat ini saya tidak membuka toko. Saya hanya menjual dengan COD atau bisa datang ke rumah untuk mengambil pesanan. Hanya untuk yang terdekat ya teman-teman. Kalau pesanan, kalau misalkan kayak penjualan,
masih di daerah Cirebon aja. Untuk kedepannya mungkin akan buka toko, jadi nanti konsumen bisa makan di tempat atau dibungkus. Kalau misalkan buka toko kayaknya lebih oke, karena yang pertama si pelanggan tidak perlu memasaknya di rumah, jadi langsung bisa makan di situ tanpa mengolahnya. Yang keempat, promosi. Strategi pemasaran. Saya akan coba mengajak teman untuk berbisnis bareng sebagai reseller saya. Untuk harga reseller, saya akan dibedakan agar mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan produk tersebut. Di sini ada anggaran biaya, bahan-bahan bumbu, topping atau isian, dan kemasan. Saya sudah mencatat semuanya di sini. Dan ada kemasan juga. Saya sudah hitung-hitung dari bahan-bahan, topping, dan kemasan. Ada modal per box awal saya akan menjual, lalu harga jual, lalu profit atau laba yang saya dapatkan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai bisnis plan atau ya produk yang saya buat ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap atau berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.